Kompas TV, Rumah Pemilu. Tibalah saatnya kita berbicara dengan rakyat. Ya, gini, Prof. Kita pernah berantem gara-gara satu hal, PowerPoint. PowerPoint. Iya, dia mengajak saya di salah satu acara televisinya. Sekarang pertanyaan begini, menurut Prof, masih perlukah PowerPoint itu diabaikan atau kita memang harus kembali ke situ ketika kita mendapatkan banyak realitas di mana memang harus jelas identifikasi kita tentang perubahan bangsa. You selama ini selalu berbicara tentang perilaku politik. Tadi Mas Ganjar menjelaskan banyak hal tentang oligarki dan segala macam. Saya hari ini tidak mau berantem dengan karena saya adalah sekarang berikan kita penjelasan dan kemudian menjelaskan pikiran Mas Ganjar agar kemudian hal-hal yang tidak perlu terjadi ketika menjadi presiden beliau itu memang tidak perlu terjadi. Silakan Bapak. Oke, Akbar Faisal, AFU, Akbar Faisal University. Saya memang berantem sama Akbar karena waktu itu dia presentasi pakai PowerPoint. Lalu saya bilang, orang yang pakai PowerPoint itu nggak punya power dan nggak punya poin. Tapi bagi seorang calon presiden, yang dia ucapkan itu akan jadi arsip negara, karena itu mesti pakai PowerPoint. Status saya ini tersangka. Tersangka apa? Tersangka. Oh ya itu. Karena ada satu kalimat Mas. Ya. Mas, harap jangan dikatakan di sini tempat itu. Memang saya tidak mengatakan saya ditersangkakan oleh PDIP, bukan oleh Ganjar, oleh PDIP. Angin Mamiri. Kita mulai dengan pantun dulu. Angin Mamiri di pantai Makassar sambil bermain layang-layang. Aku berdiri bersama Ganjar sambil menunggu Anies datang. Apa beda UNM dan UGM? Karena saya berkali-kali ditolak di UGM dan diterima di UNM. Beda capres. Tapi saya nggak peduli dengan perbedaan itu. Saya mau berbeda di dalam upaya untuk memperlihatkan apa sebetulnya ide di belakang calon presiden Ganjar tadi. Saya menyimak dengan cara saksama dan dalam tempo yang tidak cukup singkat. Beliau menerangkan problemnya. Lalu timbul pertanyaan. Biasanya yang diucapkan adalah jalan keluar, kan problem itu ada di media massa segala macam. Problem Pak Ganjar tidak beda dengan problem Pak Prabowo dan Anies. Tapi jalan keluarnya apa? Kan semua problem bangsa ini detail ada di meja redaksi. Misalnya, kalau kita mau supaya disability itu menjadi rendah, kalau kita mau penegakan hukum itu naik dari indeks yang tadi, kalau kita mau hak asasi manusia itu dicapkan dari dasar kewarganegaraan bukan oleh negara. Pertanyaannya adalah misalnya berapa banyak menteri yang harus dididik supaya paham HAM, bahkan wakil menteri HAM ditangkap, ya pasti ditangkap, tapi dia masih diizinkan beredar ke UGM sebagai profesor. Sebetulnya begitu dinyatakan tersangka dia mundur dari kegurusan. Itu problem etis kita yang satu. Yang kedua, untuk menghasilkan semua ide yang diucapkan oleh Pak Ganjar, ekonomi mesti tumbuh berapa persen, tax ratio mesti diperbanyak, melebar ke berapa ya? Kan itu hal yang mesti langsung bisa dijawab gitu kan, supaya kita cek. Kalau katakan dia ekonomi tumbuh 5%, ya
pengangguran kita anak muda hari ini ada 60 juta anak muda yang potensi menganggur di 2030. Ekonomi tumbuh 5%, itu artinya 5 kali 400 ribu. Setiap pertumbuhan 1% ekonomi menghasilkan lapangan kerja 400 ribu. 5% itu menghasilkan 2 juta orang. Lalu yang 58 ngapain? Jadi pertanyaan-pertanyaan fundamental ini mesti bisa dijawab. Per hari ini ada 19,7 manusia Indonesia tidur malam dengan perut kosong. Karena tingkat kelaparan di Indonesia paling tinggi di Asia. Per hari ini ada 15,5 juta gangguan mental dan akses pada kesehatan mental hanya 2%. Jadi ini real yang mesti dijawab secara tuntas. Oke, itu soalnya yang mesti kita olah supaya kita nggak beli kucing dalam karung. Seandainya pun Anda beli kucing dalam karung, nggak usah panik. Karungnya bolong, udah ketahuan kucingnya apa. Tapi saya mau menghormati satu prinsip yang kita kembangkan hari ini, yaitu tadi kata Bang Nurdin, bertengkar di dalam ini, bertengkar di dalam pikiran. Oke, coba saya skip dulu ini. Saya mau lihat apa pengetahuan Pak Ganjar tentang keunikan Pulau Sulawesi. Apakah Pulau Sulawesi bagian dari NKRI dan nama? Silakan Pak Ganjar. Saya tahu jawabannya seperti itu. Tapi itu jawaban ideologis. Yang saya maksud adalah jawaban ekologis. Pulau Sulawesi dikenal dengan garis Malase. Alfred Russel Malase 1858 menulis satu prinsip bahwa Sulawesi itu bukan bagian dari Indonesia, dia bagian dari Australia secara ekologis. Faunanya beda dengan di barat Kalimantan, dan itu persis lewat di Selat Makassar. Jadi kita mau supaya ada pengetahuan tambahan secara ideologis. Makassar, Ambon, Papua bagian dari NKRI. Tapi secara ekologis kita lebih dekat dengan Australia dan lempeng Australia. Itu juga yang menerangkan mungkin mengapa watak-watak orang Indonesia Timur beda dengan watak yang dari Barat. Kan itu yang kita sebut diversity sebetulnya, yang mesti buat ceplos Indonesia Timur itu tidak mungkin diasuransikan ada semacam sopan santun palsu mereka yang ada di Jawa. Jadi sebetulnya kalau kita sebut Sulawesi adalah pulau ekologis, sekarang dia berubah menjadi pulau oligarki. Yes, ekstraktif industri ada di Sulawesi tanpa mempertimbangkan kecelakaan ekologis. Jadi orang mau lihat sebetulnya Pak Ganjar paham nggak environmental politics? Nah, saya tadi mendengar itu, dan setiap orang yang berupaya untuk mengucapkan sesuatu pada saat yang sama dia menyembunyikan yang lain. Logikanya begitu. Saya tidak mendengar tadi keterangan Pak Ganjar tentang dua hal yang menjadi tata bahasa dunia hari ini. Kalau ada di luar negeri, apalagi orang Indonesia di luar negeri, mereka akan tanya seminar internasional. Dia nggak akan tanya, do you speak English, do you speak French, do you speak Dutch, dia akan, do you speak environmental ethics? Apakah Anda bisa bicara tentang etika lingkungan? Itu adalah grammar dunia. Dan kita tahu bahwa tanggal 30 September nanti Indonesia akan kembali masuk dalam perundingan efek rumah kaca pemanasan bumi di Dubai. Ya, COP28. Ya, COP28, Conference of Parties. Itu forum PBB yang terus mengevaluasi kita. Kita mau, misalnya, kalau saya tanya, apakah Pak Ganjar pro IKN? Karena IKN itu adalah sumber pemanasan global. Pak Jokowi bilang kita pindahkan Jakarta yang tenggelam ke IKN. Kenapa? Bukan karena Jakarta yang panas, tapi planet ini panas. Begitu IKN dipindahin ke Kalimantan, penggalian di Kalimantan justru
Kalimantan itu dijepit oleh dua panas matahari dan batu bara. Begitu hutan dipotong, panasnya naik. Apa yang terjadi secara planetar itu? Panas penggalian IKN di Kalimantan akan menambah panas di Jakarta. Jadi air es akan meleleh di kutub utara, lalu Jakarta tenggelam. Dengan kata lain, IKN itulah yang akan menenggelamkan Jakarta. Kan begitu kan berpikir ekologisnya. Saya explain itu dalam upaya untuk menguji apakah paradigma kita sampai atau tidak. Jadi sekali lagi, silakan komentar secara umum. Saya akan tuntut satu kejelasan berpikir pada semua calon presiden. Anies, Prabowo, semuanya mesti kita uji. Kita kuras otaknya tuh. Aniesnya apa enggak? Terima kasih. Bu Rocky, perasaan tadi kami minta Anda untuk menyampaikan pertanyaan dengan orasi sepihak. Pertanyaannya apa selain Pulau Sulawesi itu bagian dari NKRI? Selain itu apa pertanyaannya? Saya tidak merasa. Saya kasih argumen. Ini bukan argumentasi. Semua yang saya terangkan tadi factual based dari situ. Nah, saya ingin seorang calon presiden itu bukan diuji datanya, paradigmanya. Jadi saya terangkan itu. Saya kalau tanya gampangannya misalnya, saya tanya dengan gampang misalnya, berapa nilai yang Anda berikan kepada Jokowi dalam soal analytics? Oke, kita terima argumen itu, Pak Ganjar, monggo. Sampaikan tangannya meriah, guru. Anda tidak menyampaikan itu? Iya, tidak ada kemarin permintaan, maka saya bilang sama cerita apa, boleh nggak yang bisa membantu saya soal ekonomi dan ekonomi hijau. Tapi jangan tanya data lagi, saya sampaikan data itu ada selera. Pak Ganjar ngomongnya gede banget, nggak ada datanya. Oh, ini orang suka data. Dan Bung Rocky hari ini meminta saya untuk berbicara paradigma Jokowi. Maka kita harus menyenangkan banyak orang, harus memberikan banyak orang termasuk yang hadir hari ini. Maka Ganjar setuju kan? Setuju. Lanjut. Apa yang mesti kita lakukan kita itu? Saya tanya plan. Apakah membangun sebuah ibu kota itu ada syaratnya? Jawabnya pasti ada. Apa saja, semua yang ada disampaikan oleh Jokowi. Kondisinya, membangunnya, ekosistemnya, lingkungannya, maka orang menjadi juga KFS. Terus jadi undang-undang. Maka siapapun yang disumpah di situ akan melaksanakan undang-undang. Kalau nggak salah begitu. Tinggal kemudian cara. Ada yang menginginkan itu 5 tahun selesai. Saya belum pernah lihat pengalaman membangun ibu kota 5 tahun selesai. Ada project di Malaysia, ada project di Amerika, ada project di Australia. Tentu prasyaratnya akan rinci. Dan itulah sebenarnya ketentuan teknis yang mesti dilakukan. Ya di COP besok saat kami ketemu kemarin dengan beberapa orang. Di COP besok itu juru takdir. Apakah itu protokol masa unit akan ditaati atau tidak? Apakah pengurangan emisi akan dilakukan atau tidak? Maka suka tidak suka kami kemudian menghitung. Kalau kemudian kita memenuhi itu semua dan kita akan lebih cepat agar tidak terjadi global warming. Apa yang dilakukan? Oh, transisi dari sini di sini. Boleh ditampilkan? Ya, mohon dibantu Mas, materi slide-nya Mas Ganjar untuk ditampilkan di sini. Kita coba menghitung, lagi-lagi angka yang tidak suka saya minta maaf. Ini pernah kita alami, Pak. Ini contoh saja. Kalau kita mau melakukan transisi energi, kita membuat satu model. Saya undang ahli, karena saya tidak punya kemampuan untuk mengarang ini. Saya undang mereka. Model capaian persentase energi baru terbarukan. PLN sudah membuat analisis. Ada air, geothermal, matahari, angin. Yang kemudian orang mengatakan itu lebih hijau, lebih gelap. Maka aja. Ini pertanyaan kita besar dan kan Anda masih pakai coal sekarang untuk energi angin. Apakah Anda akan berubah? So pasti. Kita sudah sepakat. Tapi kami tidak bisa diganti-ganti seperti maunya orang lain. Karena kami punya itu.
Maka teknologinya apakah saja? Oh, kita kerjasama. Ada salah satu proyek umpama yang dengan Jepang. Ada itu coba untuk mengerjakan. Ada teknologi namanya ultra supercritical. Tapi apakah akan terus-menerus? Tentu ketika kesepakatan lingkungan yang lebih baik, kita komitmen bersama-sama. Oh, ekspor kita terkait dengan batu bara juga keluar. Anda juga menggunakan, maka kita mencegah dan menggunakan. Selebihnya kemudian kita hitung, kalau kita menggunakan teknologi yang ada, menggunakan sumber daya energi yang ada, kita mesti memperbaiki, mencegah, mengurangi kerusakan lingkungan. Kita itu kira-kira nilainya 1.317 triliun. Kemudian saya ambil datanya Kemenkes, ternyata akibat polusi 17,8 triliun. Maaf saya tidak bisa carikan untuk lebih mempermudah visual Bapak Ibu, agar kita bisa paham soal itu. Mari kita lihat dengan angka segitu kita mau nekat di sana atau kita mau bergeser ke sana. Ketika kita mau bergeser ke sana adalah kita bersenario bagaimana transisi ini dilakukan. Tapi kita mesti meyakinkan masyarakat dan lingkungan dari masyarakat sampai di Indonesia. Kita hitung. Kalau ini kita lakukan dengan bauran energi baru terbarukan, bauran dengan energi fosil, ternyata investasi yang kita butuhkan cukup tinggi, 1.300 triliun. Kita kerjakan sendiri, bisa. Riset dan development, kami ketemu para peneliti, mereka sekalian. Penelitian kami banyak yang bisa dipakai. Bongkar dan perpustakaan nasional. Kita betul-betul ingin melakukan sebuah keseriusan perbaikan yang ada. Maka dari situ kemudian kita memunculkan bahwa 1.300 triliun untuk transisi energi kita bisa kita siapkan rencananya dengan baik. Lalu apa yang dibutuhkan? SDM yang bagus, orang bekerja, investasi muncul. Apa sih ujungnya? Satu contoh yang tadi Bu Rocky sampaikan, Sulawesi dengan kondisi Walase menyampaikan mineralnya banyak dan hari ini. Oke, ketika kita menghitung seperti itu, mari kita berkaitan dengan pola ini. Kalau kemudian itu kita kelola, ada nilai tambah yang akan menyelamatkan dalam jangka panjang. Itu artinya yang sekarang diramaikan adalah teknologi baterai kelas dunia. Kita punya kesempatan. Kenapa tidak kita ambil? Bagaimana menjaga lingkungan? Oke, kita ambil orang bagaimana best practices mining yang harus kita lakukan. Oh. Setelah itu SDM yang kuat, yang membangun ada berapa? Butuh berapa lama kita persiapkan mereka untuk kemudian dia bisa mengisi itu. Tapi dalam waktu tertentu tidak bisa, kita mesti kolaborasi, tidak bisa sendiri. Pendidikan, penciptaan lapangan kerja karena kita bisa lakukan itu. Ngobrol saya dengan Bu Beni, kita bisa lestari. Dia punya lithium, tapi nikelnya dari kita. Kalau dalam konteks politik luar negeri untuk kepentingan nasional kita secara bebas memilih, bebas berteman untuk kepentingan nasional. Maka salah satu contoh kerjasama saja dalam konteks energi baru terbarukan salah satunya adalah misalnya kita siapkan itu semuanya, maka kita hidup dan kita menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Tadi disampaikan semua coba kita atur untuk job creation. Potensi lapangan kerja yang akan terserap menjadi 3,7 juta. Mari kita siapkan rencana dengan baik dan itu butuh masukan. Dan itu artinya butuh skill set. Karena ini lebih detail dan tadi di Indonesia detail. Ya. Mereka yang mengerti teknologi lingkungan, teknologi pangan, data saintis, mereka yang bisa membuat materi yang ada. Ini sesuatu yang bagus. Itu. Oke, saya kasih ulasannya. Ya, silakan dengan senang hati. I'm talking about PRI. Bukan soal data kuantitatif itu. Saya kasih contoh kontrasnya. Negara paling makmur di seluruh dunia, kira-kira 20 tahun lalu, namanya Nauru. Di sebelah New Zealand. Nauru itu
pendapatan per kapita tertinggi bertahun-tahun karena mengekspor dan mengeksploitasi tambang fosfat. Sekarang dia negara paling miskin yang bahkan mau dievakuasi oleh PBB itu karena habis tambangnya. Jadi ada baiknya dalam 20 tahun negara paling kaya itu berubah jadi negara paling miskin. Anda terbang ke Nauru, Anda lihat bangkai-bangkai mobil di situ biasa. Mobil mewah itu hilang. Pulau itu jadi pulau racun. Saya bicara soal ecological footprint, bukan soal berapa anggaran yang akan dilimpahkan ke Kalimantan. Jadi dalilnya adalah itu. Coba kita bikin kalkulasi kita. Ada anggaran nggak di Kalimantan? Nggak ada. Setelah Presiden Jokowi memutuskan untuk pindah di ibu kota, secara politik harus pindah. Lalu Presiden bilang, Universitas di Indonesia Timur, silahkan periksa amdalnya. Lalu udah diputusin, ngapain periksa amdal? Amdal itu harus mendahului keputusan politik. Itu etika di dalam ilmu lingkungan. Itu kayak naruh gerobak di depan kuda. Jika jalan. Jadi ini soalnya yang ingin kita tahu. Nah, dasar-dasar ini, dasar-dasar berpikir ekologis, itu yang mesti kita ucapkan bagi generasi yang saya bilang tadi, generasi yang tumbuh di dalam kecemasan ekologi. Kita bisa input ke dalamnya seluruh APBN kita, tetapi semakin banyak kita input, semakin kerusakan terjadi justru. Tapi Presiden Jokowi akan bilang, Rocky Gerung bohong. Lihat dari drone, tutupan hijau kita memang bertambah. Tapi hijau lapangan golf beda dengan hijau hutan. Logikanya begitu. Jadi sekali lagi Pak Andi, ucapkan sesuatu supaya generasi baru, generasi muda yang 60% masih menahan suaranya sebagai undecided voters atau swing voters, tahu bahwa Ganjar Pranowo bicara dua hal yang menjadi gerakan dunia, satu soal lingkungan, dua soal security global. Oke, saya tugaskan itu dibicarakan di sesi berikutnya, bukan di sini, tapi di UGM. Silakan, Mas. Terima kasih atas penugasannya. Hari ini saya jadi petugas Rocky. Tadi Bu, tapi boleh saya jawab dikit aja. Saya sepakat. Karena isu lingkungannya ada, tapi hari ini kita pada posisi ini. Gak ada sebuah keputusan tiba-tiba harus besok semuanya energinya hijau, besok energinya biru. Maaf, soal itu kita Bisa ditampilkan lagi, Mas? boleh. Ekonomi hijau kita sampaikan sangat ekonomi biru dan mudah-mudahan bukan depan. Dan ini butuh kita untuk terlibat. Hari ini stand position kita adalah di sini dan akan melakukan transisi. Dan kita menyiapkan itu. Tapi tidak hari ini hasilnya. Maka kenapa saya berdiri di sini dan menyampaikan gagasan ini? Ekonomi hijaunya saya contohkan satu saja tadi yang terkait dengan energi. Yang kedua, ekonomi biru. Ini yang terjadi. 77% adalah kita tahu. Namun sektor maritim ini kontribusi kalau kita bicara dari sisi duit 76% dari GDP. Ya. Dan angka-angka ini sekali lagi saya tidak akan merepotkan Bapak Ibu, hanya untuk bervisual bahwa yang saya omongkan itu dihitung. Kami tidak asal bicara. Kami tidak mau kemudian memberikan sesuatu dieksekusi pakai. Karena betul Rocky menyampaikan karya akan menjadi catatan. Maka sangat setia. Gak bisa hanya dengan populisme katakan no, sana bilang dia saya no, sana dia saya. Kita balik juga nanti ke sini. Ada juga wisata sebagai potensi ekonomi yang tanpa mengeksploitasi. Ini masukan dari Bapak. Saya sampaikan. Dari potensi yang ada ini, kita punya sebenarnya blue carbon credit. Anak-anak muda kita tahu ini, tapi kita tidak terlalu optimal. Maka dalam konteks hubungan luar negeri, kepentingan ekonomi
Dan kalau kemudian proses transisi ini dilakukan, bisa berhasil, kata saya coba catat apa yang ada. Nanti saya tulis catatannya dari buku Rocky. Nauru, fosfat, dia tidak pernah berindustri itu, dieksploitasi dan jual begitu saja. Maka apa? Sudah dia jual gratis lagi. Kalau dalam teori ekonomi, mohon maaf kalau saya tadi betul. Kalau kita terus usaha Bapak Ibu, kita sudah tahu usaha kita kita siapkan dengan baik. Tiba-tiba lingkungan eksternalnya berubah. Pertanyaannya, kita mau berbisnis dengan cara itu terus-menerus dan tiba-tiba mati, atau kita melihat analisis lingkungan eksternal yang kemudian kita menyiapkan kurva kedua. Kalau kita berpikir kita dalam konteks lingkungan, kita sedang menyiapkan kurva kedua agar tidak decline. Dunianya membuat kita protokol Paris Agreement, COP besok yang ada di Dubai, kita siap. Tapi pada sisi lain anak muda yang tidak suka bekerja di bidang itu yang mungkin itu maaf kotor dan merusak, saya ingin menyampaikan anak-anak muda kita bisa geser ke sini. Kalau ini menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang tumbuh, maka itu menjadi sebagai deposit yang akan kita gunakan ketika situasi menjadi sangat darurat. Tapi kita bisa mengajak migrasi dan cara berpikir konsep agar anak-anak yang muda mau untuk masuk di sini. Inilah e-commerce, game, AI, kreatif, konten, ya. Dan kita punya potensi yang gede banget 649 triliun kami itu. Baik, waktunya tinggal 15 Mas Ganjar. Saya perlu berdiri atau saya tuntaskan. Kita punya energi gede banget, digital infrastruktur kita. Tapi potensi kapasitas data center kita yang gedenya seperti ini belum kita optimalkan. Maka sisa listrik yang kita miliki, kalau itu kita tarik kepada industri digital, anak-anak kreatif kita akan muncul. Boleh nggak ditampilkan? Maka secure data bisa, sustainability data kita bisa lakukan, lapangan kerja naik, upskilling SDM-nya naik, dan kemudian menciptakan pekerjaan baru untuk anak-anak kreatif. Ada nggak yang pemain lokal, pemain global tadi? Saya kasih contoh aja, boleh ditampilkan ya? Yang tokoh-tokoh anak muda, saya mau tampilkan saja. Ini slide-nya berbeda sedikit, tapi karena ada pertanyaan yang mengganggu saya dan arti, oh iya ya, kita berpikir apakah? Maka inilah industri kreatif yang relatif menurut saya, dia tidak ikut dalam eksploitasi yang mengerikan tadi ini. Bapak Ibu, ini 100 musisi paling berpengaruh di dunia tahun 2003, salah satunya adalah Voice of Ajipro. Mungkin kita tidak tahu. Ada yang tahu beliau katakan Voice of Ajipro, makasih 1, 2, 3 lumayan. Ini anak-anak madrasah yang waktu disuruh latihan dia jelek, latihan maksudnya kesenian. Sekolahnya juga biasa saja, akhirnya gurunya ngajarin main musik dan dia menjadi guru band metal pakai hijab. Keren banget, silakan lihat video. Siapa penggemarnya dia? Voice of Ajipro. Ini ada Joy Alexander, dia menerima Grammy nomination pada saat usia 13 tahun. Anak kita, Bapak Ibu, yang begini banyak banget. Nah, kalau saya bicara paradigma transisinya, tidak semudah kemudian ya kita mau pindah ke situ, kita berpikir ekonomi. Saya kasih alternatifnya untuk mengembangkan ekonomi kreatif dari sisi digital yang ada. Maka inilah yang saya bilang jago kandang, tapi ada jago kandang. Jago kandangnya apa? Bandung base. Ini akan DX. Ini contoh aja, ini saya kasih. Indonesia harus ikut dalam supply chain dunia. Terjadi, ada Java Jazz Festival. Ada yang nonton Coldplay? Gak ada. Oh, ada nonton. Hebat sekali, saya bisa. Ada TEDx, ada Inasi. Ini buatan anak Indonesia. Kalau ekonomi kreatif itu tumbuh di sana, maka pergeseran cara kita mengelola pertumbuhan ekonomi dengan dunia kreatif makin tinggi. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih.